Ya, ya, sana. Ya. Nama lengkap saya Ahmad Nasution, biasa dipanggil Tio. Saya menjabat sebagai analis kebijakan ahli muda, di mana tupoksinya itu terkait dengan tindak lanjut hasil pemeriksaan. Saya bekerja di inspektorat itu sejak tahun 2009 sampai tahun ini ya kira-kira 13 tahun saya sudah bekerja di inspektorat, dan saya itu belum tahu dulu itu inspektorat itu seperti apa. Awal-awalnya emang ya bekerja di situ emang mungkin bukan keinginan, ya seadanya saya bekerja, hanya datang pulang-pulang. Tapi setelah itu emang ada seseorang yang emang saya jadikan panutan sampai sekarang. Dia memberikan banyak sekali masukan, banyak sekali nasihat kepada saya. Seperti sembohnya inspektorat, integritas manfaat. Kita harus berintegritas, tapi kalau tidak ada manfaatnya, apalah itu artinya. Waktu itu ada acara yang diselenggarakan oleh KPK, namanya Rakornas UPG di Bogor dulu. Alhamdulillah Boyolali inspektoratnya itu dulu mendapatkan undangan untuk mengikuti sebagai peserta. Waktu di sana itu kita disuruh untuk ya semua daerah untuk memberikan inovasi apa atau mungkin terobosan apa yang dilakukan dalam pengendalian gratifikasi. Kalau Boyolali kita concern terkait dengan larangan fee perbankan. Pada awal-awalnya larangan fee perbankan itu banyak sekali kontranya. Tapi karena emang itu sudah jadi kebijakannya Pak Bupati, kebijakannya pemerintah daerah bahwa itu tidak diperbolehkan alias dilarang, ya tetap harus kita tegakkan. Kalau dulu itu hanya fee perbankan hanya dinikmati 1-2 orang saja. Tapi sekarang fee perbankan itu diadakan misalnya pengembangan infrastruktur atau bantuan sarana prasarana perkantoran seperti komputer dan lain-lain. Tapi atas bantuan itu dalam bentuk barang harus di berita acara serah terimakan yang akan jadi aset hibah aset di daerah. Kalau kepada masyarakat manfaatnya banyak. Pihak perbankan itu akan membangunkan fasilitas-fasilitas umum. Fasilitas umum seperti shelter atau seperti mungkin tempat-tempat untuk taman bermain dan lain-lain. Nah, PNS sekarang itu jangan hanya istilahnya cari aman, intinya hanya mengerjakan sesuatu yang rutinitas, tapi kita harus mengembangkan potensi kita, menggali potensi kita untuk memberikan yang terbaik bagi daerah yang sudah memberikan kepada kita haknya seperti gaji. Jadi kita jangan pernah meminta hak dulu kalau kewajiban belum kita lakukan. Di Boyolali itu untuk pengendalian gratifikasinya kita tidak bisa bekerja sendiri. Saya sangat berterima kasih atas bantuan dari rekan-rekan UPG pembantu di Kabupaten Boyolali. Banyak sekali ide-ide kreatif, inovasi yang timbul dari mereka. Ada yang ekstrakurikulernya yang dulu hanya istilahnya olahraga, basket atau mungkin sepak bola, sekarang beralih ke mungkin yang lebih mengedukasi terkait dengan anti korupsi gratifikasi, seperti ada lomba TikTok terkait dengan anti korupsi gratifikasi, ada lomba puisi, bacaan puisi, ada lomba yel-yel dan lain-lain. Ada juga terkait dengan pembuatan komik
dari masing-masing siswa per kelompok, ada juga lagi terkait dengan ada game dan lain-lain, sampai masuk ke materi. Jadi di dalam 1 minggu itu ada materi terkait dengan integritas dan anti korupsi. Apalagi sudah ada peraturan bupati terkait dengan pencegahan korupsi di sekolah. Nah, emang banyaknya dukungan dari keluarga saya, terutama istri saya yang selalu mendukung saya, pada mentor saya yang selalu memberikan arahan, selalu memberikan masukan, dan alhamdulillah selalu mendapatkan dukungan itu menjadi motivasi saya untuk selalu bekerja lebih dari yang mungkin orang lain lakukan. Saya selalu mendorong anak-anak saya harus lebih baik dari ayahmu, karena ayam itu masih banyak kekurangan sih. Ya semoga kedepannya nantinya saya ya pengennya yang terpendam itu banyak waktu untuk keluarga, karena saya nggak mau nanti ada penyesalan di belakang suatu saat. Semoga nggak ada, kenapa nggak dari dulu saya lakukan itu. Dulu waktu saya ya 3-4 tahun yang lalu di rumah itu masih banyak bekerja, tapi sekarang akhirnya ini sudah saya kurangi. Emang kita harus seimbang antara kalau pekerjaan di kantor itu harus diselesaikan di kantor, di rumah ya di rumah. Yang saya rasakan di awal-awal dulu tuh ya takut, khawatir, karena kan itu beresiko. Ya apa istilahnya kayak mengangkat masalah yang sudah mendarah daging dari dulu banget gitu kan, dan itu nggak bisa dihindari. Kalau pas Mas Tio ada teror kayak gitu, tadinya saya pasti takut, tuh kan bener kan ada teror kayak gini-gini, tapi dia selalu make sure bahwa nggak apa-apa, tenang aja, saya tuh di backup kok gitu. Saya nggak mungkin ngadepin ini sendiri lah. Karena Mas Tio tuh nenangin saya terus, jadi ya udah saya juga ikut tenang. Saya tetap support dia, apapun itu kegiatannya dia, saya tetap support dia selama itu baik ya, ada manfaatnya buat Boyolali, it's okay. Tapi ada juga yang bikin saya itu terenyuh, kayak ngena di hati tuh pas saat dia cerita tentang parcel lebaran yang untuk pejabat-pejabat itu. Ternyata itu dioper ke pelosok-pelosok. Nah, itu yang paling bikin saya ternyuh itu pas saat orang desa di Cepogo sana itu sampai ya terima kasihnya kayak begitu. Mungkin mereka makan makanan kayak gitu belum tentu setahun sekali ya. Dan itu pelopornya tuh ya Inspektorat Boyolali. Buat saya sangat bermanfaat gitu loh. Dia memikirin masyarakat bener-bener. Saya kira Saudara Tio ini bersama seluruh jajaran yang berada di Inspektorat Kabupaten Boyolali mampu bekerja dengan baik dan tentunya memberikan contoh yang baik pula terhadap pegawai lainnya. Tentunya dengan apa yang sudah dicapai, kalau Saudara Tio ini menjadi insan UPG terbaik, maka pesannya
tetap harus dijaga capaian prestasi yang sudah diraih ini, sehingga nantinya dapat memberikan inspirasi bagi para ASN lainnya, sehingga ke depan mampu memberikan dukungan, artinya semakin banyak TIO hadir, walaupun dengan nama-nama yang lain. Ini adalah upaya bagaimana Kabupaten Boyolali dapat bergerak dalam upaya membangun Kabupaten Boyolali dengan good government dan clean government. Indonesia itu tidak akan maju, bangsa itu nggak akan maju, Boyolali itu nggak akan maju kalau di dalamnya itu masih banyak sekali korupsi. Karena masyarakat itu masih banyak sekali membutuhkan bantuan-bantuan dari pemerintah. Kalau itu hanya 1-2 orang saja yang menikmati atas korupsi tersebut, ya masyarakat sampai kapanpun Indonesia itu nggak akan maju. Kita jangan selalu parameternya itu terkait dengan uang, terkait dengan SDM, karena terkait dengan pendapatan itu insya Allah kalau kita bekerja dengan ikhlas, kita bekerja dengan totalitas, itu kan sudah termasuk sebuah ibadah. Jadi insya Allah pendapatan atau uang itu akan mengikuti dengan sendirinya. Jadi di Kabupaten Boyolali itu kenapa bisa sampai seperti ini ya? Karena komitmen, pertama komitmen yang luar biasa dari pimpinan, kedua karena emang seluruh lapisan masyarakat sampai pemerintah itu duduk bersama, kita melangkah bersama untuk menata bersama untuk Boyolali yang maju, Boyolali yang bebas korupsi, Boyolali yang nyaman untuk ditinggali, kata Pak. Jadi semoga apa yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Boyolali itu bisa menginspirasi bagi kabupaten atau daerah yang lain. Seperti itu, Mas.